Halo para sahabat yang budiman, dalam kali ini saya akan membahas tentang hipnoterapis. Nah, sebelum Anda datang untuk pengobatan hipnoterapi atau penyembuhan hipnoterapi, nah, sebelum Anda datang ke hipnoterapis, silakan untuk mencari tahu dulu apa itu hipnoterapis atau hipnoterapi. Manfaatnya apa? Silakan bisa searching di Google, di website, atau di YouTube. Itu banyak ya manfaat untuk hipnoterapi tersebut, atau bisa masuk ke website kami di www.indonesianlifeskillacademy.com atau di www.terapicempakahipnotis.com. Nah, kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena ketika seseorang datang untuk di hipnoterapi, itu ada beberapa kendala. Yang pertama adalah ketika seseorang datang ke hipnoterapi, itu harus atas dasar kemauannya sendiri. Nah, jangan ada tekanan dari yang lain atau pihak-pihak lain ya. Nah, ada kalanya soalnya misalkan dia memesan untuk hipnoterapi, ternyata untuk saudaranya, ternyata untuk pasangannya, ternyata untuk anaknya. Nah, ini ketika nanti dibawa ke hipnoterapis tersebut, dia akan mungkin kaget. Ini ada apa? Saya sehat, saya gak merasa sakit gitu kan. Nah, dia merasa benar, dia merasa tidak sakit, dia merasa waras. Ada juga yang kayak gitu. Nah, mungkin ada sebagian yang merasa tertolong, atau memang ketika di bawah tersebut, oh iya terima kasih telah membantu saya, ini jalan solusi saya. Nah, kalau dia mau mengakui kalau tidak, nah, dia merasa sehat dan terjadi diskomunikasi. Nah, dan hipnoterapi tersebut juga bukanlah ilmu yang instan, bukan feel yang ajaib. Tentunya harus ada proses ya, seperti dilakukan hipnoterapi ada sesi ke-1, sesi kedua, dan sesi ketiga dan selanjutnya sampai klien merasa benar-benar sembuh. Yang menyatakan sembuh dilihat dari berbagai sisi. Pertama, dilihat dari perkembangan dia, pengakuan dia tentang kesehatannya. Kedua, dilihat dari sudut pandang hipnoterapis tersebut, melihat dari cara dia berbicara, cara wajahnya. Misalkan yang awalnya murung, terus datang lagi menjadi lebih ceria, itu sudah kelihatan ya. Nah, untuk itu saya menyarankan, jika datang ke hipnoterapi, datanglah ke hipnoterapi yang mempunyai legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama sudah mempunyai STPT ya, surat izin praktek. Nah, kedua, mempunyai kompetensi yang mumpuni agar bisa dilakukannya hipnoterapi kepada klien dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa saya di awal tadi menyatakan hipnoterapi bukan pil yang ajaib? Di sana sudah bisa dilihat, bisa kita cermati, gini loh.
Pada dasarnya, ketika seseorang mempunyai masalah, misalnya permasalahannya dia itu sudah mengakar sekitar 5-10 tahun. Nah, apakah dengan 1 jam bisa sembuh? Nah, pertanyaannya bisa iya, bisa mengurangi dari intensitas 100%, dikurangi menjadi 30% menjadi 70%, atau 70% sisanya 30%. Nah, dan semua yang ada dalam dirinya sebetulnya adalah self hypnosis. Kenapa dikatakan self hypnosis? Dia harus mampu melakukan menghipnotis dirinya sendiri. Nah, hipnoterapis adalah sebagai jembatan, menjembatani, atau sebagai kopilot. Nah, pilotnya adalah klien tersebut. Nah, jadi tetap pada dasarnya ketika dilakukan hipnoterapis, satu, hipnoterapisnya mempunyai kompetensi. Kedua, untuk keberhasilannya adalah kliennya mampu melakukan self hypnosis. Pada dasarnya semua hipnoterapi adalah self hypnosis. Nah, self hypnosis adalah bisa menghipnotis diri sendiri klien tersebut. Jadi ketika diarahkan, ketika dimotivasi, ketika dihipnoterapi pada saat di klinik atau tempat praktek tersebut, dia konsisten. Dia benar-benar mengikuti arahannya dengan secara antusias. Nah, jadi tidak ada istilah dalam dirinya barangkali aja atau mau coba-coba. Nah, itu juga satu buah gambaran yang memang menggambang tidak yakin gitu. Yakinkan dulu bahwa dengan jalan ini bisa ada jembatan untuk membawa kesembuhan. Toh semuanya nanti diserahkan kepada yang pencipta dan dirinya yang konsisten. Nah, setelah dia mampu untuk konsisten dan bisa melakukan self hypnosis dengan baik, dengan cara dia mengikuti arahan-arahannya, mengikuti sugestinya dengan menerima dengan baik. Nah, tanpa ada perlawanan sedikit pun. Nah, itu adalah langkah untuk menuju mempercepat kesembuhan Anda sendiri. Ketika Anda datang, bayar mahal-mahal, tetapi Anda tidak konsisten, maka menurut saya sangat sayang, ya. Menurut saya sangat sayang sekali Anda mengeluarkan uang, bayar, jauh-jauh datang, tetapi Anda tidak konsisten. Nah, selanjutnya Anda juga harus melakukan ada yang dinamakan tugas di rumah. Ketika setelah di hipnoterapi, ada tugas yang dilakukan harian, yaitu dilakukan self hypnosis yang nanti bisa diajarkan atau dengan terapi yang lainnya seperti mampu mengontrol manajemen emosi atau pain control, atau dengan terapi bakar atau terapi ancor, ya, untuk mengunci dirinya. Nanti kalau misalkan ada masalah, dengan menekan tombol terhadap dirinya, maka permasalahannya itu hilang. Ketika dia berusaha untuk mengingatnya, malah akan lebih menghilang dan sulit untuk diingat masalahnya. Nah, nanti itu akan ditanamkan ancor dan diterapkan. Nah, itu bisa dilakukan setiap hari sebelum menjelang tidur atau bangun tidur. Nah, itu lebih baik, ya, karena posisi mau sebelum tidur itu kondisi yang sudah mulai rileks dan tenang, atau bangun tidur. Bangun tidur adalah
kondisi rileks, kondisi yang sifatnya hipnosis alami ketika dia kondisinya tertidur dan bangun di pertama, kondisi masih lemas dan malas untuk bergerak. Di situ lakukan self hipnosis. Karena pada dasarnya ketika dilakukan self hipnosis itu hampir ada kemiripan sama seperti itu. Tubuhnya lemas dan malas untuk digerakkan. Nah, tapi pada saat bangun tidur itu adalah kondisi alami, tidak dibuat oleh terapis. Nah, kalau misalkan di hipnoterapis itu adalah dibuat sengaja, ya. Nah, itu perbedaannya, dan di situ adalah bisa untuk memotivasi diri atau mengsugestikan atau untuk mengsugestikan kebiasaan-kebiasaan buruk atau dan sebagainya sesuai dengan keinginan. Ya, seperti membayangkan atau mengubah cerita kehidupannya supaya jauh lebih bahagia. Nah, untuk itu buat teman-teman, jika sesudah datang satu kali, maka disarankan untuk bisa terus berkonsultasi di minggu keduanya. Nah, jika masih dirasa, itu dilakukanlah untuk terapi kedua dan ketiga atau keempat kalinya, karena masalah yang mengakar bertahun-tahun, ibaratkan gini, ini adalah satu buah memori bulatan di sini ya. Bulatan ini adalah satu memori pikiran Anda, dan di sini adalah file semua adalah kejenuhan, dendam dan semuanya. Di sini ada ya, kebahagiaan semuanya ada di sini dalam bulatan di sini. Namun yang mendominasi adalah masalah Anda yang sangat besar. Filenya hampir setengahnya atau hampir penuh diisi dengan permasalahan Anda. Sedangkan rasa kebahagiaan, rasa ketenangan itu kecil. Maka kebahagiaan dan ketenangan dalam jiwa aja, ketenangan jiwa Anda diperbesar, maka permasalahan Anda diperkecil dan dinonaktifkan. Karena semua permasalahan ini tidak bisa hilang begitu saja. Diperkecil, dinonaktifkan, lalu Anda lupa seakan-akan hilang. Ya kan? Nah, untuk itu saran saya, datanglah dengan konsisten, atau Anda bisa membayar dengan sistem paket. Misalkan Anda membayar agar lebih ringan 4 kali terapi dengan paket, satu contoh nominalnya sekian, ketimbang Anda datang misalkan dengan tarif 1 kali, tarifnya lebih beda. Kalau paket itu biasanya lebih ekonomis ya, lebih ekonomis dari harganya. Dan 4 kali silakan Anda datang, itu ya. Dan permasalahan itu terjadi kepada diri Anda, jangan sampai Anda sudahlah, sudah sekali terapi, misalkan hasilnya kok nggak maksimal atau belum terasa, lalu Anda menyerah. Nah, Anda menyerah dengan keadaan. Nah, Anda seharusnya lebih kuat dari permasalahan Anda. Saya harus bisa keluar dari zona ini, dari permasalahan ini, dengan cara saya bisa menguasai pikiran saya. Nah, dengan cara Anda menguasai pikiran Anda, maka permasalahan Anda akan lebih mudah untuk dinonaktifkan atau dihilangkan. Nah, dengan kegigihan Anda untuk mencapai berbagai cara kesembuhan Anda, baik itu secara alamiah maupun dibantu dengan hipnoterapis, nah, itu bisa membantu Anda mempercepat kesembuhan Anda karena Anda gigih. Kalau misalkan Anda menyerah, ya sudahlah, itu kembali pada diri Anda. Nah, sekali lagi, jika Anda datang ke hipnoterapis dengan konsisten, maka yang terjadi adalah insya Allah dengan kesembuhan
karena kesembuhan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga teman-teman semua yang mempunyai permasalahan, tetaplah semangat dan selalu berdoa agar dipermudah dalam mencapai kesembuhan. Hilangkan rasa untuk patah semangat, keegoan dalam diri, atau malu untuk mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan isi hati curahan ke hipnoterapis, karena hipnoterapis itu mempunyai satu buah kode etik, yaitu tidak boleh memberitahu identitas klien. Kedua, tidak boleh menceritakan permasalahan klien kepada orang lain. Saya misalkan ada kedatangan klien dengan permasalahan ini lalu ceritakan namanya ini, orangnya dari mana ke orang lain, itu tidak boleh. Itu kalau ceritakan ke orang lain atau dibuka datanya, itu melanggar kode etik. Maka disinilah harus yang kompeten dan mempunyai legalitas yang lengkap, ya, agar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu selamat buat teman-teman yang mendengarkan sampai akhir. Silakan untuk datang, bisa dengan ke saya beralamat di Kampung Gadog, Desa Sukahurip, Kecamatan Jambi, Kota Subang, Jawa Barat. Atau teman-teman bisa datang di tempat-tempat teman-teman yang terdekat namun mempunyai kompetensi yang kredibel dan mempunyai izin yang resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, silakan bisa cari di kota Anda yang terdekat atau bisa datang ke saya. Sekali lagi, jangan datang ke hipnoterapis kalau Anda belum paham, ya. Maka dari itu, pahami dulu semua sehingga jangan sampai gagal paham. Karena kegagalan itu terjadi karena Anda belum paham, ya. Banyak kegagalan baru satu kali terapi, 2 kali terapi udah berhenti, belum signifikan untuk keluar zona masalahnya, dia sudah berhenti dan dia sudah menyerah. Nah, karena awalnya mungkin dia bisa jadi hanya coba-coba atau hanya ingin tahu saja gitu kan. Nah, masalah yang mengakar itu semua ada proses dan harus benar-benar konsisten dalam diri untuk mencapai kesembuhan. Oke, untuk itu saya tutup dan nanti ada next video-video selanjutnya, edukasi selanjutnya. Salam hipnosa, salam cerdas.